Ada yang mau aku jelasin. Udah ikut aja dulu. Ajakin kesini segala. Sini. Tolong hargai aku. Ini tempat apaan ini, Mas? Ada yang mau aku jelasin. Ya aku lagi enak-enakan di rumah, ngapain diajakin kesini segala? Ada yang mau aku jelasin. Nanti ada yang bantuin juga jelasin. Ya udah, mana orangnya? Ayo udah ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Jam Sostalk. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Sangaji di Jam Sostalk, podcast resmi BPJS Ketenagakerjaan. Dan kali ini kita akan ngobrolin tentang sertakan, sejahterakan pekerja sekitar Anda Ini bener nggak nih masuk orang? Nah ini nih kayaknya nih ruangannya nih. Udah tenang aja, nanti ada yang jelasin. Enggak ada. Sehat Pak? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Ini kenalin nih, ada teman aku nih, ini Mas Aji. Iya. Terus ini ada teman aku juga, Iya. Pak Anggoro. Enggak, sebentar, maaf ya. Iya. Kayaknya lagi pada sibuk ya. Iya. Ini suami saya dari tadi maksa-maksa disuruh ngajakin kesini terus ke BPJS Ketenagakerjaan. Oh. Disuruh ikut apa tuh katanya sertakan. Aku tuh nggak ngerti apa-apa, Iya, Mas. iya. Kamu suruh bawa-bawa ke sini. Iya. Mohon maaf, bisa. Oh ya. Soalnya saya Maaf takut, ya. saya jadi takut. Hostnya juga bingung ngomong apa di sana, kenceng banget suaranya. Ini, Mas, Iya. tadi tuh saya tuh diajakin sama suami saya. Iya. Katanya kamu tuh itu banyak karyawan di rumah. Ah. Daftarin itu apa program sertakan dari Iya. BPJS Ketenagakerjaan. Aku tuh kan masih belum tahu apa-apa. Iya. Masih awam. Terus Yes. katanya aku ada temen Iya. di BPJS Ketenagakerjaan. Yes. Katanya ada Mas Aji ya. Mas Iya. Aji, nah ini teman aku juga, Pak Anggoro. Oh iya. Kamu tahu nggak ini siapa? Teman. Dia teman dengan Iya. Iya. Ini kebetulan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Anggoro Eko Cahyo. Assalamualaikum sebentar, maaf. Kalau mau ngajakin orang dalam ketemuan tuh sama customer service, nggak langsung sama Pak Dirutnya juga dong. Iya. Kalau mau ngasih tahu. Abis kamu udah aku jelasin, kamu nggak ngerti sih. Nih langsung aku panggilin aja di rootnya. Bisa tolong tahan sebentar ya? Lagi syuting. Oh, iya. Hostnya bingung mau ngomong apa di sini. Lagi Kerjaan kita syuting. sehari-hari. Oke, Bapak mungkin mau memimpin perusahaan biasanya. Bapak sini jangan dong Pak. Saya kan mau tahu. Karena kebetulan ada Pak Anggoro, ada Toge, Ya. ada Fitrop, dan kita memang lagi mau ngomongin tentang sertakan. Gimana kalau ngobrolnya bareng-bareng aja? Wow. Jam Sostalk sertakan bersama Bapak Anggoro, Iya. Toge, dan juga Fitrop. Edisi spesial Jam Sostalk bersama dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Anggoro Eko Cahyo, Mbak Fitrop, dan juga Om Toge. Halo. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Jadi gini nih Om Ded, aku mau curhat. Loh, saya kira ini podcastnya Om Ded. Bentukan sama, Oh iya. rekening beda. Ya agak ngejeng-ngejeng dikit ya. Iya. Ini pas banget nih kita datang ke sini ya. Ya, jadi kita tuh mau ngasih tahu Ya. si Fitri ini di rumah kan orang-orang yang kerja di rumah tuh Oh, kan mohon maaf, kebetulan saya belum bertanya, Anda langsung menjelaskan. Enggak, soalnya ini Terlalu resah, host ya. keresahan. Oh, keresahan, baik. Jadi rasanya kayak nggak sabar gitu. Iya. kita tuh merasa bersyukur banget Iya. bisa tiba-tiba datang ke sini ketemu sama Pak Anggoro sekalian. Yes. Jadi kayak Betul. bisa diedukasi gitu loh. Yes. Karena aku tuh nggak ngerti sama jalan pikiran suami aku. Enggak apa-apa, yang penting jalur rekeningnya mengerti. Enggak, jadi gini, di Ya. rumah kita tuh kan ada banyak kejadian-kejadian Yes. nih, ya kan. Betul. Kemarin tiba-tiba ada ular kobra lah, Yes. tiba-tiba ada biawak lah, Ah. tiba-tiba ada kompor meleduk. Yes. Terus tiba-tiba suami aku bilang kita kayaknya harus melindungi semua karyawan yang kerja di rumah kita, katanya. Terus aku bingung, lah emangnya kita perusahaan, emangnya kita kantor, Yes. karyawan-karyawan kita bisa tiba-tiba dikasih jaminan kecelakaan kerja, macam-macam kan. Ini tuh Nggak kita tahu, rumah tangga biasa gitu. Terus Hmm. katanya dikasih tahu ada kok. Ya aku nggak percaya lah. Ya kan udah terbiasa, aku tidak mudah mempercayai mulut lelaki kan. Yes. Tapi kalau bapak saya percaya. Oh iya. Kalau iya, bapak iya. insya Allah saya percaya. Karena dari Yes. kematangan dan kebijaksanaan bapak terpancar gitu. Betul. Makanya diajak ke sini. Itu dia loh, Ma. Jadi kayak apa, kita tuh udah kasih tahu ke Fitri kayak pekerja-pekerja di rumah tuh harus terlindungi. Cuman kan dia bilang
kita kan bukan PT, bukan perusahaan, kita emang bisa. Iya. Aku ibu rumah tangga segala macam. Ih, masa suster katanya didaftarin kecelakaan kerja. Ya Pak ya, kayaknya nggak bisa kan? Bisa juga ngasih kesempatan buat ngomong. Dari tadi saya ngomong-ngomong loh. Hostnya di sini tuh saya loh. Kan memang saya rencana merebut posisi Anda. Oke, kebetulan memang kita lagi ngobrolin tentang sertakan. Sertakan ini sejahterakan pekerja sekitar Anda. Ada Pak Anggoro juga yang nanti akan mungkin ngasih sedikit penjelasan tentang sertakan. Tadi ngomong-ngomong ini Pak Anggoro, keresahan dari Fitrop, Toge, ngomongin tentang gimana sih keresahan di rumah itu bisa diatasi kalau misalnya khawatir dengan banyak kenapa-napa, terus juga mungkin ada segala macam kebun binatang tadi yang tiba-tiba muncul di rumah dan segala macam itu ya. Tapi mungkin kita bahas sertakan dulu nih Pak, biar lebih jelas nih. Sertakan sebenarnya dari kemarin-kemarin kita dengar istilahnya sejahterakan pekerja sekitar Anda. Ini tuh apa sebenarnya Pak? Sertakan. Iya. Jadi tadi memang waktu lihat kehebohan tadi itu sebenarnya itu memang refleksi dari banyak keluarga di Indonesia yang memang ngerti bahwa sebenarnya semua pekerja, semua orang yang bekerja itu memang harus ada perlindungan sosialnya. Nah, BPJS Ketenagakerjaan itu saat ini beri mandat oleh pemerintah, oleh negara untuk melindungi semua pekerja. Sayangnya yang paham itu baru pekerja yang formal, yang kantoran. Ya kalau kantoran kan memang ada. Yang kantoran. Nah, kerja informal tadi yang tadi Fitrop bilang, suster gitu, itu kan informal, pekerja di rumah, pekerja mandiri, itu bisa juga dilindungi dan bahkan memang harus dilindungi. Nah, itu tantangan di situ. Nah, tantangan lainnya lagi, di Indonesia itu pekerja ada 100 juta kurang lebih yang eligible. 60% itu informal ternyata. Pekerja informal, kerja mandiri, yang 40%-nya pekerja kantoran. Yang kantoran ini sudah hampir semuanya nih terlindungi. Yang informal ini yang 60 juta itu baru 9 juta yang terlindungi. Berarti banyak yang belum tahu. Tapi sebenarnya tujuan gerakan sertakan ini apa nih Pak? Nah, kenapa harus ada gerakan sertakan? Nah, dari tadi yang dari 40 juta pekerja yang sudah terlindungi itu, kita mengajak mereka menyertakan sejahterakan pekerja sekitarnya. Jadi kayak misalnya orang kantoran nih, di rumahnya ada ART di rumah, Asisten rumah tangga, ada suster, ada supir di rumah, atau di kompleks lah. Ada satpam, ada tukang sampah, itu kan pekerja-pekerja informal. Itu bisa kita lindungi. Nah, karena kita yang pekerja kantoran itu sudah terlindungi, udah tahu programnya, ya sementara kita ajak deh mereka, kita lindungi mereka supaya mereka kalau ada risiko kerja ada perlindungannya. Tapi Om Toge, tadi kan ngomongin kayak resah banget. Emang ada HP di rumah Anda? Itu ngapain aja? Takutnya gimana? Kan rumah kita kan konsepnya rimba. Dan ada Fitri Tropika. Iya, betul. Jadi Pak Anggur, aku tuh ngelihat postingan dari Mbak Fitrop sama Om Toge ini, saya tuh bingung sebenarnya mereka tuh tinggal di mana. Tiba-tiba ada ular gede banget di taman belakang, tiba-tiba si mbaknya lagi duduk, ada ular kecil muncul dari toilet. Kompor tiba-tiba meleduk. Ada perhara apa sebenarnya di rumah Anda? Katanya sampai ada yang DM, Kak kayaknya harus ruqyah deh. Bukan orangnya yang diruqyah, rumahnya yang diruqyah. Iya, tapi sebenarnya ya jujur ya, jadi menyadari juga sih kita kalau ternyata pekerja-pekerja di rumah itu ya memang sih membutuhkan proteksi. Kalau selama ini kan kita mikirnya yang pekerja yang membutuhkan proteksi itu misal kayak yang kantor, yang bukan cuma kantoran, misalkan yang bersihin jendela gedung. Betul. Resikonya terlihat jelas gitu. Iya, kalau driver gitu. Tapi ya balik lagi kan karena kebanyakan kayak apalagi ibu rumah tangga, kita tidak mengetahui bahwa ternyata pekerja-pekerja di sekeliling kita juga ternyata ada ya layanan yang bisa memproteksi mereka dari kecelakaan-kecelakaan pada saat bekerja, karena ya itu di rumah pun resiko itu ada gitu. Setiap pekerja tuh jadi rentan juga kan Mas ya, kalau misalkan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di dalam rumah tangga juga selalu ada kan. Ya. Tapi kalau misalnya nih Pak Anggur, tadi si Mbak Fitrop nyebut kompor tiba-tiba meleduk gitu, kena sama SUS atau AR asisten rumah tangga, itu masuk pada dalam kategori kecelakaan kerja. Masuk. Jadi gini, yang namanya pekerja itu perlu ada perlindungan selama dia bekerja. Jadi kalau dia pekerja rumah tangga, misalnya suster tadi ya, kena air panas, bikin air panas itu ya bisa, atau jatuh di tangga, buru-buru jatuh bisa. Jadi semua yang namanya kecelakaan kerja di profesinya dia itu bisa terlindungi. Nah, itu yang banyak belum tahu. Melalui program sertakan ini bisa, Pak? Bisa. Jadi sertakan mereka
Programnya JKK, jaminan kecelakaan kerja, Oke. jaminan kematian dan jaminan hari tua untuk tabungannya. Nah, jadi kalau di rumah nanti Fitrop di rumah, pekerja yang di rumah itu jadi daftarin aja supaya mereka terlindungi. Oh, dapat jaminan kematian sama hari tua juga ya, Pak? Iya, ada 3 program paling tidak yang bisa mereka ikuti ya. Oh, iya, selain kecelakaan kerja itu ya, Pak? Iya. Oh, jadi meskipun karyawan-karyawan kita bukan karyawan formal, Kantoran. kantoran, itu bisa kita daftarkan. Nama programnya tadi sertakan. Sertakan. Terus manfaat-manfaat yang bisa didapatkan tadi? Nah, jadi gini, Iya. kita punya campaign namanya kerja keras biasa mas. Iya. Jadi para pekerja di rumah itu kan para pekerja keras tuh. Betul. Iya. Tapi kecemasan mereka adalah kalau mereka terjadi sesuatu, Iya. kan nggak ada perlindungan. Iya. Ya, jadi mereka itu dalam bekerja mulai dari kalau dia nggak tinggal di rumah ya, dari rumahnya dia ke tempatnya Fitrop sampai kerja dan pulangnya ke rumah semua dilindungi tuh. Jadi Oke. kecelakaan di jalan dilindungi. Yang pasti adalah kalau sampai ada kematian dan punya anak itu ada beasiswa untuk 2 orang anaknya. Itu yang Oh, anaknya dapat juga. dapat beasiswa 2 orang anak dari TK hingga perguruan tinggi. Keren ini. Kan kadang-kadang kita di rumah ya, kalau yang kerja di rumah apakah mbak di rumah atau supir di rumah biasanya pekerja-pekerja yang lama kan, Betul. tahunan Iya. gitu. Kita kenal sama anaknya. Nanti kalau ada risiko juga kita berpikir masa sih anaknya nggak sekolah gitu kan. Nah ini kalau mereka punya program ini, anaknya langsung ada beasiswanya sampai. Jadi bukan hanya dilindungi pada saat ada perlindungan pada saat bekerja, tapi juga dipikirkan juga ya untuk hari tuanya. Iya. Oh. Untuk anaknya, untuk hari tuanya jadi dipikirin. Pertanyaannya sangat ibu-ibu ya. Apa yang saya dapatkan ya? Sebelum biaya aku keluarkan, aku dapat apa dulu ini? Karena jujur pasti banyak juga ini penonton yang ada di rumah sama kayak Yes. aku belum tahu tentang ini, karena kita berpikirnya kalau misalkan namanya perlindungan seperti itu biasanya hanya untuk orang-orang kantoran, untuk Iya. pekerja-pekerja di rumah kita Betul. itu tuh baru tahu ternyata memang ada program Bener. ini, dan bukan cuman memikirkan hanya masalah keselamatan kerjanya aja, tapi juga tadi ada hari tuanya juga. Iya. Terus bahkan untuk kematiannya pun itu mendapatkan Santunan kematian juga. santunan kematian juga. Jadi memang programnya ternyata jangka panjang ya, Pak. Iya. Nah, Betul. Fitrop sama Om Tejo mungkin butuh validasi nih Pak. Kan kalau kita jaminan kecelakaan kerja tadi udah tahu nih, ada beasiswanya juga, Iya. terus juga jaminan hari tua juga tadi akan ada perlindungan lah kalau misalnya masuk hari tua. Nah, kalau jaminan kematian mungkin yang harus kita kasih tahu ke teman akrab saya ini, sebut aja akrab banget ya. Ini apa keunggulan dari jaminan kematian? Biasanya kalau kematian itu term and condition-nya banyak Iya, banget, meninggalnya iya. harus gini, meninggalnya. Kalau dari sisi BPJS Ketenagakerjaan, jaminan kematian itu seperti apa, Pak? Jadi gini, jaminan kematian itu ada 2 ya. Satu kalau dia meninggal saat bekerja. Kalau dia saat bekerja itu nanti santunan dia 48 kali dari upah yang didaftarkan. 48 kali ya. Kalau gajinya misalnya 5 juta ya berarti 48 kali 48 kali. Dari sisi jaminan kecelakaan kerjanya, Pak ya. Dari Kalau dia kematian, meninggal ya. kalau- Oke. Kalau meninggal ya, kalau pas saat bekerja. Tapi kalau dia meninggal bukan saat kerja, katakan udah di rumah dan meninggal dunia, itu santunan 42 juta rupiah. Plus tadi kalau dia punya anak, 2 orang anak itu dapat beasiswa sampai perguruan tinggi. Itu Keren. yang diberikan oleh program ini. Apapun penyebab kematiannya. Iya. Karena kita jaminan kematian, yang namanya kematian itu ada santunannya. Oke. Beasiswa sampai kuliah, Pak. Iya, dari Kalau anaknya TK. dari TK, Dari TK hingga perguruan tinggi untuk 2 orang anak. Jadi secara regulasi apapun penyebab kematiannya, tapi kita tidak sarankan jangan dilakukan ya. Ya. Itu akan tetap tercover sama BPJS Ketenagakerjaan, dapatnya 42 juta itu ya, Pak. Iya. Nah, kalau untuk kecelakaan kerja, ini satu lagi nih, ada namanya santunan tidak mampu bekerja. Jadi kalau misalnya nih, di rumah ada supir, terus kecelakaan ya, kecelakaannya agak parah sehingga harus dirawat rumah sakit. Lebih dari sebulan misalnya begitu. Itu kan istrinya bisa jadi nggak dapat penghasilan dong, Iya, ya kan? iya. Karena kan suaminya nggak bekerja kan. Nah. Nah itu ada santunan sementara tidak mampu bekerja, istri tetap dapat santunan sebesar upah yang didaftarkan. Kalau didaftarkan oleh Fitrop sama Irfan itu 5 juta, ya nanti setiap bulan dia akan dapat 5 juta dari kita sampai dia sampai sembuh. Tahun pertama 5 juta Aktif. full, tahun kedua 50%-nya sampai dia sembuh. Oke. Termasuk biaya pengobatan sampai sembuh. Ini tuh kalau menurut saya ya, kan kadang sering kali kita punya banyak karyawan yang mungkin kita udah cocok ya, cocok bekerja, terus kita sudah anggap seperti keluarga. Iya. Tapi kita kayak nggak tahu gimana caranya kita memberikan sesuatu gitu, kayak balas jasa untuk Iya. servis mereka. Nah ini Iya. kayak bentuk kepedulian buat mereka
mereka juga Betul. ini bagus dan bukan hanya untuk mereka tapi juga untuk keluarga. Nah, tapi pasti banyak yang penasaran. Kalau boleh didetailin nih Pak, spesifikasi sebenarnya yang bisa kita daftarkan program sertakan ini tuh siapa aja sih? Nah, detailnya nih Pak, detail, takutnya nanti mau daftar ternyata nggak bisa. Ya. Ya, ini detail untuk ibu-ibu ya kan, dekat Yes. rumah ya. Betul. Bunda ya kan? Bunda-bunda ya, harus bunda-bunda. detail karena akan ingat Pak. Iya. Ditanyain ikat rambut di mana nggak tahu, tapi kesalahan suami 50 tahun yang lalu masih ingat ya. Bener ya? Bagian curhat ya. Ini ada sesi curhat guys. Waktu itu kamu ditanya jawabnya cuma ye doang. Tanggal 27 Desember 2021. Ya Pak. Masih ingat, Jadi Pak? di rumah itu pasti pekerja di rumah ya, pembantu rumah tangga, Oke, asisten. lalu babysitter atau nanny untuk orang tua gitu ya. Terus juga supir. Kita sering sebut Pak supir nih. Supir kadang-kadang kita mobilnya diasuransiin, supirnya kan Enggak. Oh iya benar. Iya kan, kalau kecelakaan mobilnya ada yang nanggung, supirnya kan enggak. Kita yang nanggung. Kita yang nanggung kan. Iya. Nah ini maka pindahkan risikonya ke BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Terus kadang-kadang kita lupa, kita setiap pagi rumah udah dibersihin sama tukang sampah sekitar rumah. Mereka juga pekerja dan mereka juga punya risiko. Dan sebagian dari mereka nggak ada perlindungan itu kalau misalnya kelurahan nggak melindungi ya pasti nggak ada. Lalu satpam di kompleks itu juga biasanya nggak ada perlindungannya. Padahal risikonya tinggi apalagi yang shift malam. Apalagi tukang roti yang lewat depan rumah itu juga kan berisiko juga. Kalau dia nggak kerja susah, kita nggak bisa sarapan tuh anak-anak di rumah. Nggak ada roti. Jadi semua yang bekerja dan bekerja mandiri, bekerja informal itu kita ajak untuk kita ini gerakan bersama untuk melindungi mereka. Jadi sebagai sebuah gerakan untuk melindungi mereka, harapannya begini, kalau bisa pekerja di informal di tukang sampah misalnya, ya mungkin kita lindungi 3 bulan deh. Nanti bulan keempat seterusnya kamu sendiri ya, gitu. Biar mereka juga mandiri kan. Jadi kalau nggak kita dia hilang perlindungannya. Jadi ada edukasinya juga sih sebenarnya. Kalau untuk orang yang wira swasta gitu Pak, misalkan dia penjual bubur gitu, dia mendaftarkan dirinya sendiri untuk program sertakan bisa nggak? Bisa. Bisa. Bahkan sekarang kalau penjual bubur itu dia melindungi dirinya sendiri dulu. Oke. Ya kan? Nanti kalau dia punya usaha tambah besar, dia punya karyawan kan? Punya karyawan. Nah, karyawan itu dia lindungi juga. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita jadinya self employee bekerja sendiri, jatuhnya kita bisa daftarin diri kita sendiri dulu. Betul. Terus kita mungkin ada asisten yang bantuin, kita daftarin asisten kita menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan di program sertakan. Iya. Oke. Kan tadi manfaatnya banyak banget. Ada santunan, apa segala macam. Nah, untuk program kayak gitu tuh kita mau mengikut sertakan yang kerja di rumah nih. Kan kita nih sebagai yang mempekerjakan juga jadinya tenang kan, mungkin nanti kita juga bisa kasih tahu ke teman-teman gini kan. Jadi kitanya juga sama yang kerja udah lama nih di rumah, jadi kayak rasanya ya udah kita bisa memprotek dia. Itu tuh iurannya berapa sih? Enggak, masalahnya nih kalau istri misalnya nih kalau ada keluar masuk Yes. Itu dari tadi sebenarnya saya sambil nyimak sambil baciper ada berapa orang? Kayak udah di ujung lidah nih. Sebenarnya programnya sih bagus ya Pak, gitu. Maksudnya menunjukkan kepedulian kita sama semua yang bekerja sama kita, bukan cuma perlindungan kecelakaan kerjanya aja, perlindungan kematiannya juga, terus hari tuanya juga. Tapi berapa Pak bulanannya Pak? Kan itu harus jadi perhitungan juga, pasti pada penasaran juga. Pertanyaan penting seorang direktur keuangan di rumah tangga Fitri Tropika dan Irfan. Iya, karena direktur utamanya juga sama. Oh iya. Sebenarnya Anda bagiannya apa ya di rumah? Bagian hore-hore. Oh iya, kamu harus gini ya, hore. Iya, jadi penonton bayaran ya. Gitu. Tapi ya itu Pak penting kan pasti juga. Soalnya harga kita nggak masalah. Iya. Penting apa? Murah. Enggak, karena gini, kalau dari tadi kita mendengar manfaatnya, ini benar-benar kalau untuk saya pribadi bagus banget ya. Bukan hanya manfaatnya nggak hanya sedikit-sedikit dan berlangsung saat ini, tapi jangka panjangnya juga ada gitu. Nah, tapi itu dia. Kan nih urusannya ya, karena kan kita ngitung Pak, itu setiap bulan harus keluar berapa, belum gaji suster, belum gaji ART, ini tiba-tiba harus ada bayar lagi. Jangan lupa yang paling penting sekolah anak dan lain-lain. Ya udah jadi berapa? Pasnya berapa deh Pak Dirut udah mulai bingung. Ini host saya kali ini atau tamu saya ini banyak banget ngomongnya, remnya kapan saya ngomongnya? Namanya bunda-bunda. Oh iya. Berapa kan udah agak mepet gitu. Kita udah ngobrol panjang, ya udahlah Pak. Jadi pasnya berapa nih Pak?
Berapa nih, Pak? Kan tadi kita bilang ada program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Tadi yang disampaikan, oh ya kalau kita bekerja lama, paling tidak kita ngasihlah simpanan sampai dia hari tua ya, jaminan hari tua. Karena ini sifatnya menabung nih, jaminan hari tua sifatnya tabungan yang dikembangkan terus. Nah, kita mulai iurannya adalah 36.800 untuk kalau penghasilan dia adalah 1 juta per bulan. Sehingga kalau 36.800 itu 16.800-nya itu untuk kecelakaan kerja dan kematian, 20.000-nya itu untuk tabungannya dia. Setiap bulan, itu sebulan sekali loh ya, bukan harian ya. Net 3.400 per bulan. Cuma 36.800, Pak. 3 program. Pak, saya kira tuh satu orang bisa kena kayak berapa ratus ribu sampai sejutaan loh, Pak. Enggak sampai segitu. Makanya nanti dilihat penghasilannya ya. Kalau penghasilannya katakan 2 juta, 3 juta, ya tentu nggak 3.800, tapi nggak jauh dari situ juga sebenarnya. Iya. Tapi maksudnya untuk hitungan awalnya di 36.800 aja, Pak. Iya. Mulai. Udah bisa mendapatkan manfaat sebanyak itu. Yes. Kamu kan nggak bilang sama aku di waktu itu. Ini mau saya bilang kan, saya panggilin teman-teman. Oh iya benar. Mungkin berantemnya bisa dilanjut nanti pas pulangnya. Karena ternyata dengan biaya hanya yang tidak terlalu besar bisa mendapatkan manfaat yang begitu besar. Jadi sayang banget kalau banyak ini yang pemirsa yang menonton atau enggak mungkin bunda seperti aku yang belum tahu, ini harus tahu sih, karena ini menunjukkan kepedulian kita sama karyawan-karyawan kita supaya mereka bisa kerja keras dan bebas cemas. Betul. Karena kalau sampai ada apa-apa sama karyawan kita juga yang cemas, Pak. Pasti. Betul. Iya, ART mudik aja kita cemas. Pusing. Balik kagak balik pusing ya. Iya, suster pulang aja kita cemas. Apalagi kalau karyawan kita ada Kenapa-napa tambah cemas. Jadi sebenarnya kan kalau ini point of view saya nih, Pak, kalau misalnya kita ada asisten rumah tangga, ada driver, itu tuh tanpa disadari mereka adalah orang-orang yang jadi hero loh sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu rumah tangga mungkin pekerjaan rumahnya dibantuin sebagian, ngurusin anak dan segala macam susnya. Terus juga driver juga mereka punya risiko tapi tetap aja ngebantuin kita. Sama setuju sama Mbak Fitro, ucapan terima kasihnya mungkin gak hanya sekedar terima duit tiap bulan atau gaji tiap bulan, bisa dalam bentuk kita kasih kesejahteraan nih, perlindungan. Tapi cara daftar, Pak. Ini yang poin yang boleh dibilang tuh cukup penting. Manfaat bagus. Iuran harga sangat bagus, terjangkau. Cocok banget. Cara daftar. Sama mungkin syaratnya. Takutnya kan orang udah oke nih, cocok nih. Nih syaratnya apa? Terus daftarnya gimana? Ya. Syarat yang paling penting adalah bekerja, ya kan? Dia bekerja di usia kerja, kedua KTP. KTP nanti dibutuhkan dan usia belum sampai 65 tahun. Maksimal 65 tahun. Nah, maksimal berapa? 65 tahun. Daftarnya gimana? Daftarnya sekarang kita di aplikasi Jam Sostek Mobile, itu download aja. Itu ada program namanya, aplikasinya di situ ada sertakan, ada apa namanya? Fitur ya? Ada fiturnya. Daftar di situ, nanti masukin KTP, masukin nama, dari situ ketahuan usia ketahuan berapa, udah masukin juga tadi penghasilannya, upahnya, sehingga nanti kita akan tentukan berapa iuran per bulannya, starting dari 3.400. Ih, mudah banget. Cuman buka handphone doang. Saya kira tuh ya kalau daftar kayak gini tuh harus ke kantornya, ngantri, naruh sendal, nanti namanya ternyata sekarang udah benar-benar semudah itu, tinggal buka handphone doang. Nama aplikasinya apa tadi, Pak? Jam Sostek Mobile. Jam Sostek Mobile, terus cari yang tulisannya sertakan. Itu berarti dari satu handphone bisa mendaftarkan beberapa karyawan? Bisa. Oh, jadi satu nomor nggak hanya untuk satu orang aja, tapi bisa langsung beberapa. Bisa beberapa karyawan. Oh, dan nanti dihitungkan juga bulanannya di situ. Iya, di situ ada. Mudah banget. Nggak perlu ngitung sendiri ya, Pak ya? Sangat mudah. Jadi nggak harus lupa ke kantor, ngantri, naruh sendal, ntar namanya dipanggil, nggak harus ya, Pak? Nggak harus. Udah modern sekarang. Keren banget. Nah, dengerin dulu. Iya. Pak Anggoro. Mari sama-sama. Kalau misalnya tadi ada satu keresahan sebenarnya yang mungkin bisa dialami sama semua orang ya, sama keluarga ya. Kadang-kadang kan lupa bayar tuh, Pak. Bisa nggak bayar sekaligus aja? Daripada bayar sebulan kan takut lupa. Perlindungannya kalau misalnya nggak bayar, kita khawatir terjadi apa-apa. Perlindungannya ternyata kita nggak sadar, wah udah nggak kebayar ternyata nih, nggak bisa klaim segala macam. Iya. Udah berakhir ternyata. Iya, masa perlindungannya berakhir gitu, Pak. Di Jam Sostek Mobile itu di Jemo kita siapkan pilihan iuran untuk 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan 12 bulan. Jadi supaya mudah. Sebenarnya punya pilihan juga untuk auto debit sehingga nggak lupa setiap bulannya. Cuman memang kalau sekarang ini kerja di rumah kan tadi kan belum tentu dia akan panjang kan. Ya mungkin kita bayar dulu setahun deh, setahun, nanti tahun depan bagian dari
ini juga kan bagian dari perlindungan juga mereka kan. Ayo deh balik lagi kerja di kita perpanjang lagi deh. Perlindungannya kan bisa juga begitu ya. Di sini ada asuransinya loh. Misal nih Pak, kalau 3 bulan awal nih ada suster yang kerja sama kita bayarin, misalkan terus dia tidak lanjut bekerja sama kita. Nah, kalau dia mau membayar caranya gimana Pak? Dia bisa terusin lagi karena nomor kartunya dia dipegang di apps itu udah ada nomor kartunya digital, dia tinggal terusin aja bayar ke nomor sertaan dia. Sehingga nanti kita juga harus mengedukasi orang yang sekitar kita. Betul. Itu cara bayarnya apa lewat mobile banking atau sekarang pakai mobile banking bisa, lalu kita tadi pakai beberapa e-money, e-wallet itu juga bisa. Ke counter-counter Alfamart, Indomaret juga bisa. Itu mereka udah dipermudah kok untuk bayarnya. Oh, jadi udah semudah itu juga mereka untuk bayarnya. Di e-commerce udah bisa juga. Bisa juga. Udah bisa di e-commerce juga. Kebetulan rajin. Iya. Betul. Iya. Semudah itu Adik Kajil. Bisa nggak usah sambil curhat nggak? Maksudnya sering nontonin live terus udah gitu masukin keranjang. Iya. Sama satu keresahan saya juga. Yes. Bisa nggak sih Pak kita daftarin untuk beberapa karyawan tapi pakai nomor rekening atas nama Irfan Hanafi? Loh, kan prinsipnya sama. Tugas wanita adalah memasukkan semuanya ke keranjang. Iya. Yang check out adalah suami. Iya, pertanyaan saya bisa nggak Pak itu nomor rekeningnya saya masukin atas nama Irfan? Bisa kan? Auto debit kan bisa pakai. Ya kan rekening siapa saja kita masukkan bisa kan? Handphone bisa milik suami, kuasa yang megang kunci handphone ada bisa di istri. Jangan sidik jarinya ya udah saya copot. Ada mau nanya lagi nih Pak, kalau untuk yang JHT-nya Pak, kan tadi kan kematian ya. Yang JHT-nya itu bagaimana sih sistem penggunaannya, mungkin ada pencairannya, bagaimana sih itu? Jamin untuk kan kalau tadi perlindungan kecelakaan kan kita sudah paham. Terus satu lagi tuh untuk kematian. Yes. Karena ini mungkin yang untuk jaminan hari tua tuh konsepnya seperti apa nih? Gitu. Sesuai dengan namanya kan jaminan hari tua. Ini untuk mengcover risiko pada saat kita tua. Jadi pada saat kita tua itu kan risiko menjadi nggak bekerja, pensiun dan sebagainya. Sifatnya adalah betul-betul seperti tabungan, dia simpan, dia akumulasi selama bekerja. Nanti begitu hari tua umur 56 dia bisa cairkan tuh JHT-nya. Begitu usianya mencapai 56 tahun kan mungkin sudah tidak produktif lagi, mungkin mau buka usaha. Gitu. Jadi kayak dipaksa menabung gitu ya. Menabung. Walaupun sekarang JHT itu bisa diambil pada saat dia berhenti bekerja di perusahaan A pindah perusahaan B. Kita tidak sarankan sih, terusin aja. Toh kalau yang namanya usia produktif masih bekerja, tabungan disimpan aja untuk hari tua nantinya gitu. Oke. Jadi sebenarnya ini mendukung banget loh Pak untuk millennials dan Gen Z seperti saya untuk bisa dan Gen Z, millennials dan Gen Z untuk bisa tetap leisure kemana-mana tanpa menggunakan tabungan karena udah ada tabungan dari BPJS Ketenagakerjaan kan. Tapi jadi itu kan untuk hari tua. Iya benar. Jadi awet muda gimana? Oh my god, stuck in 23 ya. Boleh ngobrol berdua aja. Iya. Mohon maaf, lama tak berjumpa ya. Bisa ya satu Jadi aku milenial ya Pak ya. Gen Z-nya siapa ya? Jadi sebenarnya kan sekarang kan leisure ini jadi apa? Jadi tren. Dikit-dikit orang tuh healing dan segala macam. Nggak mikirin kita masih punya tabungan nggak sih? Kita masih punya duit nggak sih? Dikit-dikit langsung ke Bali, ke Singapura, tiket murah dan segala macam kan? Tapi duitnya nggak dipikirin. Jadi dengan ada BPJS Ketenagakerjaan ini, jalan-jalannya dapat, happy-nya dapat, healing-nya oke, tapi tabungannya juga tetap ada karena secara nggak langsung juga kita sebut aja mungkin dipaksa untuk kebaikannya harus nabung gitu. Ambil. Walaupun bisa diambil pada saat kita udah resign atau tidak bekerja, tapi tidak disarankan karena memang prinsipnya adalah untuk pada saat sudah non produktif lagi. Nah, sama ini nih Pak, mungkin jadi pertanyaan juga nih, mohon maaf kalau misal ada pekerja ya mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, rezeki ya. Kan tadi disampaikan bahwa itu bisa diambil pada saat usia 56 tahun. Bagaimana jika ada pekerja yang misal qadarullah ya usianya tidak sampai 56 tahun, bagaimana dengan jaminan hari tuanya itu? Pasti dia akan jatuh ke ahli warisnya. Maka nanti ke kantor kami dia serahkan siapa yang akan jadi ahli warisnya. Kalau sudah berkeluarga lebih gampang ya, ada istri, ada anak. Tapi kalau yang bujangan nanti orang tuanya atau saudara kandungnya. Paling tidak kita tetap menggunakan hukum waris lah.
Jelas uang itu nggak akan hilang dan uang itu ditabung atas nama peserta dan akan jatuh nanti haknya kepada ahli warisnya. Tuh, jadi ini sangat-sangat transparan, sangat-sangat jelas karena kan mungkin yang menyaksikan juga di rumah juga kan pasti bertanya-tanya itu kalau nggak jangan-jangan tuh kalau udah nggak sampai 56 tahun duitnya kemana? Gitu. Ini yang paling penting. Transparan dan juga jelas ya sebenarnya. Gimana, sudah selesai percecokan rumah tangga? Memikirkan belum? Masih ada lagi? Kalau yang lain masih banyak. Oke. Kalau yang ini jelas banget. Asik. Masih banyak ya. Pak, pencerahan, bimbingan dan wajah makasih ya. Lama banget gue nggak lihat muka menyesalkannya dia. Mas makasih ya, oke. Atas wejangan, bimbingan dan pencerahan dari Ucapan terima kasih berdasarkan kasta ya. Makasih ya Mas ya. Iya. Pak Anggor, ada lagi statement terakhir yang mungkin mau disampaikan sama Sobat Jam Sostok di edisi sertakan bersama Fitrop dan Toge. Ya, jadi tadi dari yang ngobrol tadi, mudah-mudahan semua pekerja informal, pekerja mandiri tahu bahwa mereka sekarang ada yang bisa melindungi gitu. Selama ini kalau mereka kepingin bekerja ada kecemasan, mereka nggak tahu tuh siapa yang melindungi. Nah, kita sekarang juga punya program namanya deket-deket sertakan. Jadi di Jakarta dan Bandung kita mulai dulu nih. Tim kami ke kantor-kantor, lalu kantor-kantor terutama yang sudah jadi peserta kita ya, pekerja formal. Lalu kita ajak mereka untuk ngingetin mereka bahwa ayo sertakan deh pekerja di sekitarmu gitu. Selama ini kan programnya lebih banyak kan kita di media sosial. Sekarang kita langsung lah below the line, langsung ketemu perusahaan-perusahaan, ajak supaya mereka bisa merasakan juga manfaatnya gitu. Kan kalau pekerja rumah kita kerjanya tenang, mestinya mereka lebih produktif ya. Iya, bisa. Lebih loyal juga sama kita gitu. Pokoknya intinya jangan ngaku sayang deh kalau belum melindungi ya kan. Betul. Saya catat dulu ya. Ngakunya sayang dong tapi nggak dilindungi. Tapi percuma sayang kalau nggak nyaman. Kerja tuh harus ada nyamannya juga. Iya. Kan nyaman kalau udah dilindungi kan. Apapun pekerjaannya jangan lupa BPJS Ketenagakerjaan. Wih, mantap. Luar biasa. Kerja keras, bebas cemas. Gitu, Mas Rex. Mas Haji, makasih banget ya. Wabillahi taufik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih. Tercerahkan sekali dengan kehadiran Bapak di sini dan rekan ya. Manajernya mana ya? Kebetulan proses pembayarannya di saya. Bayarnya di saya. Dari tadi kemana juga? Oke, Sobat Jam Sostok. Nama Fitri Rahma. Ya. Aku panggil Mas ya. Iya. Apa kabar Mas? Dari tadi lo saya nyariinnya gitu. Kamu jangan gitu dong, Mas. Iya. Terima kasih Fitrop, terima kasih Toge. Iya. Baik. Terima kasih untuk Fitri Rahmawati kan ya? Transfernya. Iya udah pasti. Betul. Ribet atas sama-sama ya. Kalau atas nama yang berbeda, atas Irfan dan Nami nggak bisa bicarakan di belakang. Yang jelas atas nama apa? Ay, atas nama cinta. Ay. Kalau cinta sertakan dong. Sekali lagi terima kasih Mbak Fitrop, terima kasih Om Toge, terima kasih Pak Dirut sudah hadir. Terima kasih Sobat Jam Sostok sudah menyaksikan sesi spesial di Jam Sostok edisi sertakan bersama tamu spesial millennials dan Gen Z ya. Masih nekat ya. Masih berusaha terlihat muda ya. Kalau begitu kita jumpa lagi di edisi spesial lainnya di Jam Sostok. Saya Muhammad Sangaji. Jangan lupa bahagia, jangan pura-pura bahagia ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa untuk episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yell BPJS Ketenagakerjaan ya. Saya nyebutnya BPJS Ketenagakerjaan. Jawabnya kerja keras, bebas bos. Belum di brief udah jago loh, luar biasa. Besok pas podcast jangan kaget udah nggak ada. Iya betul. Belum. Baiklah. 3, 2, 1 BPJS Ketenagakerjaan. Kerja keras, bebas cemas.